Pemirsa yang kami hormati dan Bapak serta hadirin di studio atau di Dewan Pimpinan Partai Golkar di agenda 23 wacana dari Selipi yang setiap minggu dilaksanakan oleh Partai Golkar, tentu punya maksud. Maksud Partai Golkar dalam melakukan diskusi pada hari ini adalah bagaimana partisipasi partai politik dalam memberikan sumbangsinya terhadap penanganan masalah kemasyarakatan. Itulah yang Golkar ingin sampaikan dan pesan kepada masyarakat. Di depan kita semua telah hadir para tamu kita yang terhormat. Saya mulai dengan Pak Joko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum. Saya kira tidak asing lagi, di mana ada banjir, di mana ada bencana selalu beliau ada. Dan di sebelah kanan beliau adalah Menteri Negara Ketua Bappenas Pak Paska Suseta, juga sudah tidak asing lagi. Di sebelahnya beliau yang pakai kuning itu adalah Bapak Hardy Susilo, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI. Lalu satu-satunya perempuan pada hari ini kami hadirkan Ibu Dr. Amanda Katili yang mewakili Menteri KLH. Beliau adalah staf khusus Menteri KLH. Dan yang terakhir itu dari pers kita, di mana beliau ada salah seorang redaktur Warta Kota, Pak Suprapto. Selamat sore Pak Prapto. Hadirin dan pemirsa sekalian, kita akan melakukan diskusi dengan tamu-tamu kita yang judulnya seperti apa yang kita ketahui adalah fenomena banjir. Kita tambah saja menjadi banjir tahunan dan penanganannya. Beliau-beliau ini akan memberikan penjelasan dan penegasan bagaimana caranya peran pemerintah dalam mempersiapkan dan merencanakan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam penanggulangan banjir. Yang pertama. Yang kedua, langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah banjir. Dan yang ketiga, peran serta partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Dan barangkali ada kritik dari dunia pers terhadap penanganan dan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi partai politik di dalam penanganan banjir. Nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Banjir itu sebenarnya hanya bagian dari proses alam yang normal. Di seluruh dunia terjadi seperti itu yang kita sebut dengan siklus hidrologi. Jadi kalau hujan turun, air mengalir ke laut, menguap jadi awan, turun lagi. Terus begitu terus, jadi itu terjadi di mana-mana di dunia ini. Pada musim hujan, alirannya akan menjadi lebih besar, pada musim kemarau lebih kecil. Itu hal yang normal. Hal yang besar tadi dikatakan itu banjir kalau usaha-usaha kita untuk mengalirkan air ini tidak cukup. Banjir di Jakarta itu disebabkan ada 3 hal. Jadi kalau Jakarta banjir, pasti orang ini banjir apa? Nah, ini banjir kiriman, tanda petik. Banjir kiriman dari Bogor yang hujan, dari puncak hujan dikirim ke sini jadi banjir. Jadi penyebab yang pertama adanya hujan di hulu yang kita sebut dengan air kiriman, jadi banjir kiriman. Tapi yang kedua juga disebabkan karena hujan lokal yang terlalu besar. Mungkin di Bogor tidak hujan, di gunung-gunung di sebelah selatan tidak hujan, tapi di Jakarta hujannya lebat sekali, bisa juga menjadi banjir. Mungkin juga tidak hujan, di hulu tidak hujan, di sini tidak hujan, tapi tadi pasang laut. Bisa juga air masuk dari laut masuk ke Jakarta. Karena Jakarta memang pada dasarnya ada bagian-bagian daerah yang lebih rendah daripada muka air laut. Kalau begitu pasang ya airnya masuk. Jadi 1, banjir kiriman, 2, banjir karena hujan lokal, dan ketiga adalah banjir karena pasang air laut yang bisa masuk. Nah, tiga-tiganya mempunyai cara-cara untuk mengatasi masing-masing. Kalau kita bicara masalah banjir kiriman, yaitu kalau hujan di puncak di sini menjadi hujan, maka apa yang harus kita lakukan itu kita bagi menjadi 2. Kegiatan yang namanya struktural dan kegiatan non struktural. Jadi ada teknis konstruktif dan ada yang non teknis.
Kalau yang hujan kiriman kita bisa lakukan dengan jangka panjang lah reboisasi, penghutanan kembali di sana. Karena banjir itu disebabkan karena gundulnya lahan di atas, sehingga kalau air hujan turun, air tidak bisa masuk ke dalam tanah, airnya menjadi run off atau aliran permukaan masuk ke dalam sungai, sungainya penuh menjadi banjir. Untuk mengurangi itu, maka air hujan ini harus bisa meresap ke dalam tanah. Caranya adalah pertama ya harus reboisasi, penghutanan kembali daerah-daerah hulu yang sekarang sudah gundul. Pasti itu kalau ditanami sekarang dampaknya baru 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita sekarang hijaukan di atas, jangan berharap tahun depan tidak ada banjir. Pasti masih ada banjir karena pohon-pohon itu belum tumbuh tinggi. Yang pertama, kedua juga kita bisa membangun waduk dan situ-situ. Waduk itu bisa untuk parkir air, situ-situ juga untuk parkir air. Jadi pada saat hujan, air tidak langsung masuk ke sungai tapi singgah dulu di situ, singgah dulu di waduk, sehingga sungainya mudah-mudahan cukup gitu. Nah, pemerintah dalam penanggulangan rencana aksi nasional bencana itu mengutamakan langkah-langkah preventif dibandingkan dengan langkah responsif di dalam penanggulangan banjir. Ada 5 hal yang perlu saya sampaikan dalam rangka plan pengurangan risiko bencana 2006-2009 khususnya banjir. Yang pertama adalah meletakkan pengurangan risiko bencana banjir sebagai prioritas nasional dan juga termasuk daerah yang pelaksanaannya didukung oleh kelembagaan yang kuat. Yang kedua, mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana banjir serta menerapkan sistem peringatan dini. Yang ketiga, memanfaatkan pengetahuan, inovasi, termasuk di dalamnya keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana banjir. Yang keempat, mengurangi faktor penyebab dari resiko bencana banjir. Dan yang kelima, memperkuat kesiapan masyarakat dalam menghadapi banjir. Ada 3 hal yang dilakukan oleh pemerintah di dalam rangka manajemen penanggulangan banjir. Yang pertama, pra bencana banjir. Seperti sekarang di Jakarta, saya ambil contoh. Nah, ini kita sudah memetakan daerah-daerah mana saja yang kira-kira akan terkena banjir atau rawan banjir. Terus pembangunan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk yang buka tutup itu. Juga penertiban daerah bantaran sungai, itu pra bencana banjir dan sebagainya dan sebagainya. Yang keduanya, saat tanggap darurat banjir. Nah, pemerintah juga langsung memberitahukan kepada masyarakat mana daerah-daerah banjir dan juga termasuk penempatan pos-pos pengamatan banjir. Dan juga antara lain kita siapkan evakuasi dan pengungsian penduduk ke daerah aman, termasuk di dalamnya pelayanan darurat banjir. Ini saat tanggap banjir. Yang ketiga, pasca bencana banjir. Ini yang biasa menimbulkan permasalahan, terutama pada saat kita menghitung potensial loss dari sisi ekonomi. Nah, ini kita melakukan assessment, biasanya dilakukan di Bappenas bisa melakukan assessment terhadap kerugian akibat banjir.